Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desti Aryani dengan nomor pokok mahasiswa 250111173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Pengaruh Fear of Missing Out atau FOMO terhadap keputusan investasi impulsif mahasiswa di aplikasi trading. Berikut penjelasan-penjelasan yang saya akan sampaikan. Latar belakang dari penelitian saya ini karena era digitalisasi telah mengubah lanskap investasi secara fundamental. Teknologi finansial atau fintech telah mendemokratisasi akses terhadap instrumen investasi yang dulunya hanya tersedia bagi kalangan tertentu. Kini, investasi telah bertransformasi menjadi kegiatan yang dapat dilakukan oleh halayak luas, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda. Kemudahan registrasi, antarmuka aplikasi yang user-friendly, dan minimal deposit yang rendah telah menarik minat generasi Z untuk terjun ke pasar saham dan cryptocurrency. Namun, antusiasme ini tidak selalu diimbangi dengan kematangan dalam pengambilan keputusan finansial. Mahasiswa yang sebagian besarnya adalah generasi Z dan milenial muda merupakan kelompok yang sangat cepat dalam menerima inovasi teknologi. Mereka menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dalam terlibat di pasar saham dan aset digital seperti cryptocurrency, dengan peningkatan partisipasi yang cukup signifikan. Namun, terdapat kesenjangan antara kemudahan dalam menggunakan teknologi dan kemampuan membuat keputusan keuangan yang matang. Banyak mahasiswa pemula yang masuk ke pasar saham karena terpengaruh oleh tren sosial atau euforia dari teman sebaya, bukan karena pemahaman mendalam tentang resiko dan nilai sebenarnya dari investasi tersebut. Apa itu FOMO? FOMO atau Fear of Missing Out adalah rasa cemas sosial yang terus-menerus, di mana seseorang merasa khawatir karena orang lain sedang menikmati pengalaman atau keuntungan yang tidak mereka dapatkan. Dalam investasi, FOMO ini muncul sebagai dorongan emosional yang kuat untuk segera berpartisipasi dalam suatu tren investasi, misalnya membeli saham atau koin kripto yang sedang populer, hanya karena takut kehilangan peluang keuntungan besar yang tampaknya dinikmati oleh orang lain. Dorongan ini seringkali mengabaikan proses analisis rasional yang seharusnya dilakukan. Nah, investasi impulsif ini adalah tindakan membeli atau menjual aset keuangan secara spontan, tanpa rencana yang matang, didasarkan pada emosi sesaat, dan mengabaikan dampak jangka panjang. Nah, karakteristik investasi impulsif ini meliputi keputusan cepat tanpa riset yang memadai, dipicu oleh emosi bukan analisis, mengabaikan analisis fundamental dan teknikal, tidak mempertimbangkan diversifikasi portofolio, dan tidak memiliki rencana jangka panjang. Hal ini itu jelas bertolak belakang dengan prinsip investasi rasional yang mengutamakan riset, diversifikasi, dan perencanaan yang matang. Tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk menganalisis bagaimana FOMO sebagai faktor psikologis mendorong mahasiswa pengguna aplikasi trading untuk membuat keputusan investasi yang impulsif. Relevansinya bagi program studi akuntansi adalah fenomena ini sangat penting bagi disiplin akuntansi karena menantang asumsi tradisional tentang manusia ekonomi rasional. Teori keuangan dan akuntansi tradisional mengasumsikan bahwa individu selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan informasi yang tersedia, seperti laporan keuangan. Namun, akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting menunjukkan bahwa faktor psikologis, kognitif, dan emosional seperti FOMO ini dapat mempengaruhi cara individu memproses informasi akuntansi dan membuat keputusan ekonomi. Metode penelitian yang saya gunakan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang bertujuan untuk memahami kompleksitas fenomena FOMO dalam konteks perilaku investasi mahasiswa.
Nah, sumber-sumber data yang saya gunakan ini berasal dari artikel ilmiah, jurnal, dan prosiding seminar nasional yang dipublikasikan antara tahun 2023 sampai dengan 2025 dari basis data Google Scholar, Sinta, dan portal jurnal nasional. Nah, teknik analisis yang saya gunakan ini adalah analisis konten atau content analysis dan sintesis deskriptif untuk mengidentifikasikan tema kunci, persamaan, dan perbedaan dari setiap literatur. Proses sintesis adalah mengintegrasikan dan merangkai temuan-temuan yang terpisah untuk membangun sebuah gambaran, argumen, atau pemahaman baru yang utuh. FOMO sebagai pendorong investasi impulsif. Fear of missing out pada dasarnya adalah bentuk kecemasan sosial. Dalam investasi, FOMO termanifestasi sebagai tekanan psikologis untuk ikut serta dalam tren investasi karena takut kehilangan potensi keuntungan yang semua orang dapatkan. Hasil dari studi saya ini menunjukkan bahwa FOMO memiliki pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan investasi di kalangan generasi Z. Paparan di media sosial menciptakan ilusi bahwa keuntungan yang cepat dan besar adalah hal yang lumrah, memicu dorongan emosional yang mengesampingkan proses analisis rasional. Perilaku ini dikategorikan sebagai bias perilaku atau behavioral bias, di mana keputusan menyimpang dari standar rasionalitas. FOMO juga bahkan bertindak sebagai mediator penting yang menjelaskan bagaimana bias perilaku lain seperti herding behavior atau perilaku ikut-ikutan berujung pada keputusan investasi yang tidak optimal. Media sosial dan influencer. Fenomena FOMO ini tidak berdiri sendiri karena ia diperkuat oleh ekosistem digital yang ada pada saat ini. Faktor pendorong yang paling utamanya itu adalah pada aplikasi trading yang didesain dengan antarmuka yang menarik dan memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi yang cepat dan instan, yang secara tidak langsung memfasilitasi perilaku impulsif ini. Kemudian yang kedua adalah social media influencer. Social media influencer ini memainkan peran sentral dalam mendorong investasi impulsif. Ketika seorang influencer menampilkan kesuksesan, hal ini menciptakan narasi yang menarik di antara pengikutnya dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian impulsif tanpa riset yang memadai atau due diligence. Media sosial dan aplikasi trading ini bekerja secara sinergis. Yang satu memicu dorongan emosional atau FOMO, dan yang lainnya menyediakan senjata untuk mengeksekusi dorongan tersebut secara instan. Keputusan investasi impulsif adalah antitesis dari prinsip investasi yang diajarkan dalam studi akuntansi dan keuangan. Investasi yang rasional menuntut analisis fundamental dan teknikal yang disiplin. FOMO menyebabkan shortcut atau jalan pintas kognitif. Mahasiswa yang terpapar FOMO ini cenderung akan melakukan pembelian berdasarkan sinyal dari media sosial, bukan berdasarkan data finansial. Mereka akan berinvestasi pada aset yang tidak mereka pahami. Mereka akan memilih aset hanya karena sedang populer atau sedang viral, dan mereka akan mengabaikan analisis resiko dan fundamental. Fenomena ini jauh lebih beresiko dalam konteks investasi karena menyangkut pengelolaan aset dan potensi kerugian finansial yang signifikan. Literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Temuan dari penelitian saya ini menunjukkan bahwa literasi keuangan bertindak sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah hubungan di antara FOMO dan keputusan investasi impulsif. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang tinggi akan tetap merasakan FOMO sebagai respons emosional, namun mereka memiliki rem kognitif untuk mengendalikan dorongan tersebut. Mereka menyadari bahwa tren mungkin adalah bubble. Bubble yang dimaksud ini adalah seperti bubble atau gelembung yang semakin membesar, namun di dalamnya kosong karena isinya adalah orang-orang yang FOMO tersebut. Kemudian mereka akan memeriksa kembali persepsi risiko jangka panjangnya dan mengandalkan analisis data sebelum mengambil keputusan.
Sedangkan mahasiswa dengan literasi keuangan yang rendah, mereka akan langsung bertindak berdasarkan dengan FOMO. Mereka akan berinvestasi pada apa yang populer di media sosial dan mengabaikan konsekuensi jangka panjang, serta tidak memahami risiko yang sebenarnya. Relevansinya dalam akuntansi keperilakuan adalah cabang ilmu akuntansi yang mengkaji bagaimana perilaku manusia memengaruhi data akuntansi serta bagaimana data tersebut memengaruhi keputusan bisnis dan perilaku individu. Studi ini secara empiris menantang asumsi dasar teori keuangan tradisional tentang manusia ekonomi rasional. Teori klasik mengasumsikan bahwa individu akan selalu bertindak logis dan memaksimalkan utilitas finansial mereka. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa investor muda sangat rentan terhadap dorongan emosional dan bias kognitif seperti FOMO. Implikasi bagi profesi akuntan adalah dalam penyajian informasi keuangan yang jelas dan objektif dalam laporan keuangan saja tidak cukup. Meskipun laporan keuangan telah disusun secara standar akuntansi keuangan atau SAK, hal itu tidak menjamin bahwa pengguna akan mengambil keputusan yang rasional. Akuntan masa depan harus memahami bahwa pengguna laporan keuangan adalah manusia yang rentan terhadap irasionalitas. Kemudian, relevansi dalam akuntansi keperilakuan adalah dalam urgensi pendidikan akuntansi yang holistik. Pendidikan akuntansi modern tidak lagi memadai jika hanya berfokus pada aspek teknis seperti membuat jurnal, menghitung pajak, atau mengaudit. Kurikulum akuntansi harus diperkaya untuk mengintegrasikan pemahaman tentang aspek perilaku. Nah, ada beberapa materi yang saya sarankan yang sekiranya perlu diintegrasikan. Yang pertama adalah psikologi investasi, kemudian yang kedua ada manajemen risiko perilaku, yang ketiga ada kesadaran akan bias kognitif seperti FOMO, overconfidence, dan herd behavior. Kemudian yang terakhir ada literasi keuangan praktis. Tujuannya itu adalah untuk membekali mahasiswa akuntansi dengan behavior intelligence, tidak hanya sebagai penjaga angka yang teknis, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mempromosikan literasi keuangan yang rasional dan pengambilan keputusan yang sehat. Kemudian yang terakhir, relevansi dalam akuntansi keperilakuan adalah dalam aspek etika pengungkapan atau disclosure di era digital. Disiplin akuntansi menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, dan pengungkapan penuh atau full disclosure. Informasi harus disajikan secara wajar atau fair presentation, seimbang dan tidak menyesatkan. Namun, praktik di aplikasi trading dan promosi oleh influencer di media sosial seringkali berbanding terbalik. Potensi keuntungan instan atau gain ditampilkan secara mencolok, sementara risiko atau risk, volatilitas, atau potensi kerugian total seringkali disembunyikan atau dikecilkan. Praktik ini secara etis sangat dipertanyakan karena sengaja dirancang untuk memicu respons emosional impulsif seperti FOMO demi kepentingan komersial. Hal ini menuntut akuntan sebagai penjaga integritas informasi untuk lebih kritis terhadap bagaimana informasi non-tradisional disajikan dan memengaruhi pasar. Kesimpulan dari penelitian saya ini adalah fear of missing out atau FOMO ini ternyata memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi impulsif di kalangan mahasiswa pengguna aplikasi trading. Fenomena ini diperburuk oleh paparan media sosial dan promosi oleh social media influencer yang menciptakan narasi kesuksesan investasi yang menarik. Keputusan investasi yang didorong oleh FOMO ini cenderung mengabaikan analisis rasional dan fundamental yang merupakan inti dari praktik investasi yang sehat. Literasi keuangan dan persepsi risiko yang baik terbukti dapat bertindak sebagai variabel moderasi yang efektif untuk meredam dorongan impulsif akibat FOMO. Relevansi utama bagi disiplin akuntansi adalah penguatan akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting untuk memahami keputusan ekonomi di dunia nyata. Kita tidak bisa mengabaikan aspek psikologis dan kognitif
Saran dari saya untuk peneliti selanjutnya, saya menyarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner terhadap mahasiswa untuk mengukur secara statistik seberapa kuat pengaruh FOMO ini terhadap keputusan impulsif, serta menguji variabel moderasi seperti literasi keuangan secara empiris. Kemudian untuk institusi pendidikan, khususnya program studi akuntansi, perlu secara proaktif mengintegrasikan materi tentang bias perilaku, psikologi trading, dan etika investasi di era digital ke dalam kurikulum mereka. Hal ini sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan ketahanan mental dan rasionalitas dalam menghadapi gejolak pasar. Kemudian, untuk mahasiswa, termasuk saya sendiri, kita harus meningkatkan literasi keuangan melalui pembelajaran berkelanjutan, selalu melakukan analisis fundamental sebelum berinvestasi, dan mengenali bias kognitif seperti FOMO dalam diri sendiri untuk membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan terukur. Sekian penjelasan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.